Tahukah adik-adik semuanya penemu komputer? Apa ya manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Perhatikan bacaan berikut ini. Charles Babbage, nah Kak Citra belum tahu ya ini cara pengucapannya bagaimana. Kalau Charles Babbage ini mengubah dunia dengan komputernya. Charles adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Charles Babbage ini terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Charles Babbage ini yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Charles Babbage ini ingin mengubah sistem perhitungan melalui sistem mekanik yang menekankan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada di dalam benaknya. Nah, adik-adik semuanya, apa yang dilakukan oleh Charles tadi adik-adik? Ya, Charles tadi menggagas penemuan komputer. Lalu, apa dampak penemuannya bagi dunia saat ini? Semua orang sudah menggunakan komputer ya adik-adik ya. Nah, menekankan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu serta memberikan gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini adik-adik. Jadi ternyata penemuannya itu sangat berdampak bagi dunia. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Kalau Kak Citra tentunya sangat merasakan manfaat dari komputer ini. Dengan komputer kita bisa mencari ilmu lebih luas lagi adik-adik. Lalu kita bisa mudah menyusun tulisan-tulisan, mengerjakan tugas-tugas yang ada menjadi lebih mudah. Bisa menonton video dengan komputer, menyetel musik dengan komputer, bermain game nih adik-adik juga dengan komputer. Kita pun bisa mengobrol lewat media sosial juga dengan komputer. Kalian juga bisa melihat video di channel YouTube Kak Citra ini juga bisa dengan komputer juga adik-adik. Jadi banyak sekali manfaat komputer sampai saat ini. Adik-adik semuanya, Charles tadi mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kalian bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, perhatikan adik-adik. Ini adalah perkembangan komputer saat ini. Dulu, pada tahun 500 sebelum Masehi, ada alat hitung tradisional yang bernama abakus. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu pada 1821 komputer pertama kali ditemukan. Lalu pada tahun 1939 komputer listrik dibuat adik-adik. Nah, berkembang lagi pada tahun 1971 ada electronic mail atau email, surat elektronik pertama yang berhasil dikirim. Lalu berkembang lagi pada tahun 1973. Komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse adik-adik. Lalu komputer berkembang lagi tahun 1975. Komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer akhirnya bisa diproduksi adik-adik. Tahun 1983 ada internet dengan jaringan global yang diciptakan. Lalu pada 1994 dimulainya penggunaan internet
internet oleh masyarakat hingga sampai saat ini. Bahkan sekarang komputer itu lebih dibuat praktis lagi adik-adik, bisa dibawa kemana-mana berupa laptop. Nah itu awalnya itu berasal juga dari komputer ini adik-adik, lalu berkembang terus menerus. Bahkan sekarang ya bentuk laptop pun ada yang sangat kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Adik-adik semuanya, bagaimana perkembangan komputer? Coba jelaskan jawaban adik-adik. Nah, awalnya komputer itu merupakan alat hitung, hanya alat hitung adik-adik. Kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya, kemudian menjadi home komputer yang murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer yang multifungsi sampai saat ini. Bisa untuk nonton video, bisa mendengarkan musik, bisa untuk mengetik tugas, bisa bermain game. Itu semakin berkembang adik-adik komputer itu. Mengapa komputer terus berkembang? Ya untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju adik-adik. Jadi komputer itu perlu berkembang adik-adik. Kalau dulu untuk menjalankan komputer kita pakai mouse misalnya ya adik-adik ya. Tapi sekarang adik-adik kita bisa touchscreen. Nah itu juga ada perkembangan di dunia komputer adik-adik. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Pastinya ini berdampak adik-adik. Nah dampaknya apa? Memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, mencari sesuatu atau informasi di internet, sebagai alat transaksi untuk mengirim dan menerima pesan yang berupa email ya adik-adik ya. Kita bisa juga berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial, menyimpan dokumen-dokumen penting dan lain sebagainya. Kalian tentunya tahu apa saja sih manfaat dari komputer ini. Nah dampaknya itu mempermudah pekerjaan manusia adik-adik. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan nih adik-adik? Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi ya? Aku nggak bisa ini Kak Citra, nggak bisa main game dong kalau tidak diketemukan komputer. Ya bisa jadi adik-adik ya, kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita yang berhubungan dengan komputer kalau tidak ditemukan komputer ya adik-adik ya. Nah pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer karena pekerjaan dilakukan secara manual. Misalnya ya adik-adik ya, sebelum diketemukan komputer itu kita mengirim surat pakai tulis tangan. Tapi sekarang kita tinggal ketik-ketik untuk kirim surat, tinggal ketik melalui email bisa langsung terkirim. Dulu tidak adik-adik. Ketika belum ada komputer, belum ada jaringan internet, kita tulis tangan itu suratnya, lalu kita kirim ke kantor pos dan butuh waktu yang lama untuk mengirim surat tersebut. Tetapi sekarang dengan adanya komputer sangat mudah sekali adik-adik. Nah, dengan adanya komputer ini diharapkan ada penekanan terhadap kesalahan pekerjaan yang lebih besar, termasuk dalam kesalahan menghitung. Jadi komputer ini kan kita bisa memakai untuk hitung-hitungan, memakai misalnya aplikasi Excel seperti itu. Nah itu ternyata juga membantu manusia. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Nah pasti berdampak nih adik-adik. Dalam bidang pendidikan itu komputer sangat berdampak adik-adik karena mendukung kegiatan belajar siswa. Mengerjakan tugas sekolah itu menjadi lebih mudah sebagai media pelaksanaan ujian dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Nah untuk bidang pendidikan bisa juga membuat video-video pendidikan. Melalui komputer ini kita bisa edit video tentang pendidikan seperti yang Kak Citra lakukan, membuat video-video pendidikan. Lalu kalian bisa gunakan di rumah kalian. Kalian bisa lihat di rumah kalian masing-masing. Itu merupakan dampak ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan.
Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek adik-adik? Nah, dalam bidang iptek akan terus mengalami perkembangan. Kemampuan pemrograman komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot adik-adik. Nah, robot ini dari berbagai bidang seperti industri. Jadi, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sekarang sedang dikembangkan robot-robot otomatis adik-adik yang bisa bekerja seperti manusia adik-adik. Nah, ini iptek ini akan terus berkembang dengan ditemukannya komputer ini adik-adik. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Adik-adik coba amati pensil kalian. Nah, pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Lalu apa ya manfaat pensil tersebut bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ada teks berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Lalu bagaimana ya proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, kita mau cari tahu bersama-sama nih adik-adik. Nah, zaman dahulu manusia itu menggambar dan menulis itu dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Nah, ini tahunnya ya 1564. Sekarang 2020, jauh sekali adik-adik ya. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Lalu ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah bambu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal dengan alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kini kita kenal adik-adik. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar ya, waktu lagi menulis, kita akan kesulitan kalau tidak ada pensil. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, ini tadi adik-adik tentang penemuan pensil. Wah, sangat panjang ya. Ternyata penemuan pensil ini dulu itu manusia menulis itu di batang pohon dengan menggunakan pisau yang tajam adik-adik. Sampai berkembang akhirnya ditemukannya pensil. Adik-adik, ini tadi adalah teks eksplanasi tentang pensil. Nah, temukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tadi. Nah, yuk kita pelajari bersama. Adik-adik masih ingat kan, teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, deret penjelas, lalu ada kesimpulan. Nah, dalam bacaan tadi itu ada 4 paragraf. Paragraf pertama itu adalah topik masalah. Nah, topik masalahnya berisi apa? Di situ banyak pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil.
Lalu paragraf kedua itu termasuk dalam deret penjelas. Nah, isinya apa? Oh, paragraf 2 itu isinya adalah zaman dulu manusia itu menulis, menggambar dengan menggoreskan pisau di batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Nah, perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit tadi adik-adik, yang mampu membuat goresan hitam yang pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit tadi dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis itu sekarang dinamakan pensil. Lalu deret ketiga termasuk apa Kak Citra? Apakah deret ketiga itu termasuk kesimpulan? Atau baris ketiga? Atau bukan baris ketiga ya, paragraf ketiga adik-adik. Apakah itu termasuk dalam kesimpulan? Tidak adik-adik, itu masih dalam deret penjelas. Nah, pembuatan pensil secara massal jadi masih menjelaskan dari penemuan pensil ini ya. Dimulai tahun ini di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis. Nah, pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran itu dicetak dengan bentuk tipis panjang lalu dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Baru paragraf yang keempat itu berisi kesimpulan atau bisa pesan atau pendapat dari penulis. Nah, pendapat dari penulis atau kesimpulannya dalam bacaan tadi adalah pensil itu menjadi benda penting karena tanpa pensil kita tidak akan bisa menulis, kita akan mengalami kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Itu tadi penjelasan eksplanasi ilmiah dari bacaan tersebut. Adik-adik semuanya, cermati kembali teks tersebut. Kalian tadi temukan ada kata-kata yang bercetak miring. Nah, bercetak miring di dalamnya. Mari kita baca bersama-sama kata-kata yang bercetak miring di dalam bacaan tadi. Ada kata gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, mengembangkan, buat, hancur, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Ini adalah kata-kata yang dicetak miring. Lalu kenapa ya dicetak miring ya Kak Citra? Nah adik-adik, ini adalah kata-kata yang tidak baku, yang tidak seharusnya. Maksudnya kata-kata yang tidak sesuai ejaan yang benar. Gimana sih? Itu sebenarnya bagaimana? Nah ya, adik-adik harus tahu. Lalu di sini ada kata banget, itu sebenarnya juga tidak ini ya, suka sekali, bukan suka banget. Seperti itu adik-adik. Jadi ini merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai ejaan, hanya biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku nggak bisa bikin, itu sebenarnya kata bakunya aku tidak bisa membuatnya. Nah itu kalau bahasa bakunya adik-adik. Tapi kita karena terbiasa berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, memakai bahasa yang tidak baku ya. Karena bahasa baku itu biasanya dipakai untuk acara-acara yang formal, acara-acara yang resmi. Kadang untuk bercakap-cakap dengan orang yang sepadan dengan kita umurnya ya, itu bisa memakai kata-kata yang non formal. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut adik-adik? Nah, kita pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Kita baca bersama-sama bacaan kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah.
Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Itu tadi bacaan yang berjudul kewajiban dan tanggung jawab. Bacaan ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik ya. Di sini kita akan belajar tentang hak Ani. Nah, hak Ani itu apa ya? Apa yang seharusnya Ani peroleh? Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan. Itu hak Ani adik-adik. Mendapatkan asupan makanan yang sehat yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Itu yang seharusnya Ani peroleh. Lalu ada kewajiban yang harus dilakukan Ani sebagai seorang anak. Nah, ketika kewajiban itu dilaksanakan, maka akan membawa manfaat bagi Ani. Nah, manfaat kalau Ani melakukan kewajibannya adalah setiap tujuan Ani akan tercapai. Lalu Ani akan dihargai oleh orang tuanya. Karena Ani sudah belajar, Ani berprestasi, maka orang tuanya akan suka, senang, bangga dengan Ani. Lalu apa ya dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban tersebut? Nah, jika Aninya bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut, maka Ani akan menjadi orang yang berpendidikan, akan membanggakan orang tuanya, dan cita-citanya akan tercapai. Lalu apa dampaknya jika Ani itu tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Nah, Ani akan terjebak dalam kebodohan karena dia punya kewajiban belajar, tapi kalau tidak belajar ya dia akan bodoh adik-adik, mengecewakan orang tuanya, dan gagal mencapai cita-citanya. Itu tadi hak dan kewajiban dari bacaan tersebut. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut adik-adik. Nah, kewajiban Ani adalah belajar, menghormati orang tua, memakan bekal dari ibu. Itu adalah kewajiban Ani adik-adik. Selanjutnya, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya adik-adik? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya adik-adik, Ani sudah menjalankan kewajibannya. Ani selalu mematuhi nasihat dari orang tuanya. Ani juga belajar dengan tekun. Ani mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Tentunya ada manfaatnya adik-adik. Ani akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika ia dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Ani juga akan menghormati orang lain, menghormati orang tuanya untuk masa-masa dia dewasa nanti adik-adik. Lalu, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Ya adik-adik, Ani bertanggung jawab karena dia tidak menyia-nyiakan perhatian dari orang tuanya. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan Ani selalu menuruti perintah orang tua. Lalu adik-adik, apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Tentunya yang akan terjadi adalah orang tuanya akan kecewa. Lalu Ani akan menjadi anak yang bodoh, serta akan merusak masa depannya. Bisa jadi dia tidak akan meraih cita-citanya. Bagaimana nih dengan adik-adik semuanya? Apakah kalian bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian? Coba adik-adik renungkan dan perbaiki diri kalian. Kalian mempunyai kewajiban menghormati orang tua, belajar, mengerjakan tugas-tugas tanpa disuruh adik-adik. Harus ada kesadaran diri sendiri bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi adik-adik, ayo coba benahi diri kalian masing-masing apabila kalian belum bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian.